إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حضرة أزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ونخصوصا سلطان علي العارف وحسن قادر جلال رضي الله عنه أجمعين ونخصوصا silsilati wa khususan bagi Syekhul Arnawi wa sahbihi wa nakhusun mu'allimina wa masyayikh wa mu'min mu'asyina dari ulama syaulillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah sholat subuh yang kami hormati, untuk kuliah subuh mungkin kita tutup hari pagi ya. Untuk pagi ini kita masih pembahasan tentang i'tikaf, dan i'tikaf juga ada kaitannya dengan di bulan Ramadan. Nanti sama ya, disamakan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pembahasan di i'tikaf, masih dalam i'tikaf di halaman 164, dua dari bawah ya. Nyambung yang kemarin 164, dua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun berhenti di dalam masjid. Adapun berhenti di dalam masjid disyaratkan bahwa adalah ia lebih daripada tumakninah di dalam sembahyang. Jadi minimal dalam bahasan di sini untuk i'tikaf minimal berhentinya i'tikaf itu kurang lebih tumakninah sholat, minimal. Lebih dari itu lebih baik. Jadi untuk i'tikaf di masjid minimal ya tumakninah di dalam sembahyang, di dalam sholat. Jadi dalam i'tikaf kita duduk termasuk nilai ibadah, ditambah baca Quran, ditambah sholat ataupun ibadah yang lainnya, zikir dan seterusnya juga sama nilai ibadah. Sama ada diam anggotanya, sama ada diam anggotanya atau berulang-ulang, baik diam anggotanya ataupun berulang-ulang di dalam masjid maksudnya. Jadi waktu seperti berhenti tumakninah sebentar, ataupun mungkin mudahnya mau masuk ke masjid niat i'tikaf di dalam masjid. Dan sama ada ia puasa atau berbuka. Jadi baik i'tikaf itu dalam keadaan puasa atau keadaan tidak berpuasa, itu juga sama. Jadi niat i'tikaf di dalam masjid dalam keadaan puasa atau keadaan berbuka, maka tiada memadai atau tidak cukup i'tikaf itu berhenti sekedar tumakninah. Jadi tidak cukup i'tikaf itu sekedar berhenti tumakninah sholat, tidak cukup sekedar tumakninah
sembahyang. Jadi nak cukup iktikaf itu cuman sekedar berhenti tumakninah sholat. Nah, dalam bahasan ini minimal paling sedikit itu berhenti tumakninahnya sholat, itu standar minimalnya, atau kurang daripadanya. Umpama kurang dari tumakninah, mungkin niatnya setogal lalu berjalan lagi, nah itu tidak memadai atau tidak cukup iktikaf dengan seperti itu. Dan demikian lagi tiada memadai atau tidak mencukupi iktikaf itu lalu di dalam masjid. Jadi tidak cukup iktikaf itu cuman sekedar lewat mungkin dari ilik hulu, nah itu tidak cukup iktikaf seperti itu lalu di masjid ataupun di halaman masjid lewat macam itu, tidak cukup iktikaf dengan seperti itu. Dan demikian lagi tiada memadai lalu di dalam masjid atas kaul yang muktamad. Jadi menurut kaul yang muktamad itu tidak cukup cuman sekedar lewat, iktikaf itu sekedar lewat di masjid itu tidak cukup. Dan bahasa di sini tidak memadai menurut kaul yang muktamad. Karena yang demikian itu tiada dinamai ia iktikaf. Menurut kaul yang muktamad, kalau sekedar lewat di masjid itu tidak dikatakan iktikaf. Kata setengah dari sebagian ulama itu sah, walaupun sekedar lewat. Sebagian ulama itu ada yang mengatakan sah, termasuk iktikaf. Sebagian daripada ulama ada yang mengatakan seperti itu sah, termasuk iktikaf. Tetapi sebagian dari ulama yang lain yaitu tadi tidak cukup, tidak memadai atau tidak cukup sekedar lewat di masjid ataupun di halaman masjid iktikafnya. Dengan lalu di dalam masjid, dengan lewat di dalam masjid. Jadi menurut sebagian ulama itu lewat di dalam masjid itu termasuk sah iktikafnya. Nah, tapi ada dalam bahasan lain mungkin nantinya umpama udah iktikaf di masjid, keluar sebentar lalu kembali lagi, nah itu tidak perlu memperbarui niat iktikaf. Itu di bahasan selanjutnya. Dan sunnah bagi seseorang pada tiap-tiap masuk ke dalam masjid, di sunnah bagi orang yang masuk ke dalam masjid berniat iktikaf. Jadi ketika masuk ke masjid itu disunahkan niat beriktikaf. Berniat iktikaf di dalamnya supaya diperolehnya pahalanya, fadilahnya. Jadi agar kita mendapatkan fadilah atau keutamaannya iktikaf. Jadi disunahkan orang yang masuk masjid itu untuk niat iktikaf. Dan demikian lagi sunnah berniat iktikaf bagi orang lalu di dalam masjid. Nah, orang yang lewat di dalam masjid pun juga disunahkan untuk niat iktikaf. Jadi sunnah berniat iktikaf bagi orang lalu di dalam masjid. Jadi, walaupun dia itu sambil bekerja, katakanlah seperti itu, dan itu juga disunatkan untuk niat beriktikaf dengan syarat jika taklid ia kepada kaul orang yang mengesahkan iktikaf dengan lalu, dengan syarat yang seperti itu dia mengikuti kaul yang seperti itu. Jadi ada kaul yang memperbolehkan atau yang mengatakan cukup
sah iktikaf dengan lalu atau dengan lewat seperti itu. Dan jika tiada ia taklid, umpama dia kok tidak taklid akan kaul yang seperti itu tadi, tapi dia iktikaf dengan cara berlalu, jadi tanpa taklid atau tidak mengikuti pembahasan, mungkin tidak memahami tentang ilmunya, maka taklidnya seperti itu tadi, sembarangan seperti itu tadi termasuk haram. Dan jikalau menadarkan seseorang akan iktikaf yang mutlak, jikalau menadarkan seseorang iktikaf yang mutlak, memadailah akan dia berhenti sebentar, berhenti salhadoh atau berhenti sebentar di dalam masjid. Tetapi sunnah sehari. Jadi umpama dia itu ada nazar, nana ati puasa atau Ramadan itu dianugerahi kesehatan, aku mau iktikaf di masjid 3 hari katakan, walaupun dalam sehari tadi itu ndak full iktikaf. Nah, dalam sehari itu walaupun cuman beberapa jam itu udah termasuk dihitung sehari, maksudnya seperti itu. Tetapi sunnah sehari. Jadi kalau ada niat nazar tadinya itu iktikaf sehari, dengan iktikaf cuman beberapa jam, mungkin pas waktu Jumat ataupun mau pas di masjid, nah itu niatnya iktikaf walaupun tidak sehari penuh, itu tetap dihitung sehari. Adapun niat iktikaf maka disyaratkan keadaannya beserta dengan berhenti. Jadi niat iktikaf tadi disyaratkan dengan keadaannya berhenti. Mungkin waktu mau masuk ke masjid niatnya untuk iktikaf dalam masjid, ataupun setelah di dalam masjid, ataupun ketika duduk sebelum sholat tahiyatul, ataupun sebelum sholat tahiyatul masjid niatkan iktikaf, dan seterusnya. Dan jika ada iktikaf itu fardu, seperti nazar, itu kan iktikafnya fardu sebab nazar, maka wajib meniatkan fardunya. Jadi kalau umpama iktikafnya itu fardu macam nazar, niat dari awal tuh nazar mau iktikaf di masjid, nah itu juga disebutkan dalam niatnya, supaya berbeda ia daripada iktikaf yang sunnah, agar iktikafnya tadi itu berbeda dengan iktikafnya yang sunnah. Jadi ketika nazar tadi itu kan niat bahwa dia iktikaf karena keinginan dia terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada disyaratkan meniatkan sebab fardu, dan tiada disyaratkan meniatkan iktikaf itu sebab fardu, yaitu nazar. Jadi umpama aku mau iktikaf di masjid, nazar. Jadi dalam niat iktikafnya aku niat iktikaf karena nazar itu. Nah itu tidak perlu disebutkan yang seperti itu, atau tidak perlu disyaratkan yang seperti itu. Dan apabila berniat iktikaf seseorang dengan itlaq, seperti bahwa tiada ditentukannya masa, itlaq yaitu beriktikaf tapi tidak ditentukannya masa atau waktu, maka memadailah akan dia niat iktikaf yang demikian itu.
Dan jika lama masanya, lama waktunya terhenti di dalam masjid sekalipun, walaupun dia itu di dalam masjid lama sekalipun. Tetapi jika keluar ia daripada masjid, dengan tiada berniat kembali, umpama dia waktu di masjid iktikaf, lalu dia keluar dari masjid dengan tiada berniat kembali. Jadi ia tidak keluar dari masjid tadi itu, tidak ada niat kembali lagi ke masjid, dan tidak ada niat kembali lagi ke masjid. Mungkin sederhananya itu gini, dia setelah keluar dari masjid, aku pulang dulu, aku gak pulang. Jadi niatnya kan pulang, jadi nak niat balik ke masjid lagi. Ketika keluar itu kemudian maka kembali. Nah, setelah sampai rumah lalu ya balik lagi ke masjid. Kemudian maka kembali ia pula, wajiblah atasnya memperbaharui niat. Maka ketika masuk ke masjid lagi wajib memperbaharui niat. Jadi, walaupun di rumah nak lama, tapi karena waktu keluar dari masjid tadi tidak ada niatan kembali ke masjid, masuk ke masjid lagi pun untuk memperbaharui niat lagi. Dikarenakan iktikafnya yang telah lalu, itu suatu ibadah, maka putuslah ia sebab keluar. Jadi sebab ia keluar niatnya tidak kembali lagi, maka putus ibadah yang tadi, tidak tersambung. Nah, berbeda umpama ketika iktikaf keluar sebentar, walaupun beli kue ataupun beli alat listrik, sederhananya di tempat kita seperti alat listrik ataupun lampu, walaupun agak lama tapi niatnya itu kembalinya dari beli jajan ataupun beli lampu seperti itu, masuk ke masjid tidak perlu memperbaharui niat. Jadi tidak perlu memperbaharui niat. Dan jikalau keluar karena qadha'il hajat sekalipun, walaupun keluarnya tadi karena qadha'il hajat sekalipun, contoh mungkin kalau waktu dulu ataupun mungkin di daerah-daerah tertentu, mungkin kalau kita ke sungai ataupun mau berak di sungai ataupun mau komeh ke sungai, kan tidak ada niatan seperti itu untuk kembali. Nah, seperti itu. Jadi setelah kembali pun harus diniatkan untuk iktikaf lagi. Bersalahnya atau berbedanya jika berniat kembali, beda kalau dia itu niatnya kembali ke masjid, walaupun niatnya tadi mau ke sungai, tadi mau qadha'il hajat, mau berak komeh, lalu ambil sembahyang kembali lagi ke masjid. Nah, itu tidak perlu memperbaharui niat. Ataupun keluar masjid tadi niatnya itu mau beli makanan ataupun mau ngambil sesuatu dibawa ke masjid, tidak perlu untuk memperbaharui niat. Bersalahnya jika berniat kembali ia tatkala keluar, maka tiadalah wajib atasnya memperbaharui niat. Jadi kalau niatnya itu keluar dari masjid tadi itu mau balik lagi ke masjid, tidak perlu memperbaharui niat, karena tiada putus iktikafnya yang telah lalu. Jadi walaupun dia keluar dari masjid, entah kemana dulu, belanja dulu,
tapi tidak terputus karena niatnya itu mau kembali ke masjid. Dan jikalau lama masa keluarnya sekalipun, walaupun keluar dari masjid itu lama, mungkin ada setengah jam ataupun mungkin sejam keluar dari masjid, kembali lagi ke masjid, tidak perlu memperbaharui niat karena dari awal niatnya itu mau belanja keluar dan kembali ke masjid. Dan jika ditentukannya akan iktikaf itu, dan jika ditentukannya akan iktikaf itu dengan masa yang mutlak, seperti sehari atau sebulan, maka keluar ia daripada masjid karena lain daripada qadha'il hajat, dan tiada ia niat kembali ketika keluarnya itu, wajiblah atasnya memperbaharui niat apabila ia kembali ke dalam masjid. Tetapi jika keluar ia karena qadha'il hajat, ketika keluar karena qadha'il hajat atau berangin, makanya ia keluar karena mau qadha'il hajat, mau ke WC, mungkin mau ke kakus, kalau dulu mungkin jauh dari masjid WC-nya, atau ngoga angin segar di luar, maka tiadalah putus iktikafnya. Jadi tidak termasuk putus iktikafnya karena qadha'il hajat yang disebabkan karena mau ke WC dan seterusnya. Jadi tidak putus iktikafnya walaupun diselingi dengan ke WC ataupun mau sekedar cari angin, karena qadha'il hajat itu tak dapat tiada daripadanya, maka yaitu seperti mustasna atau pengecualian, termasuk yang dikecualikan tatkala berniat. Sama ada iktikaf itu sunnah, baik iktikafnya itu iktikaf sunnah seperti di bulan-bulan Ramadan ataupun waktu masuk masjid, ataupun ketika Jumat, ataupun mungkin orang ketika bekerja di masjid. Nah, itu juga disunahkan iktikaf. Jadi orang bekerja di masjid juga salah iktikaf dengan niat iktikaf walaupun sambil bekerja. Ataupun iktikaf wajib seperti nazar, iktikaf, seperti dinadarkannya iktikafnya beberapa hari, seperti mungkin orang tadi itu nazar untuk iktikaf di masjid beberapa hari yang tiada tertentu dan tiada disyaratkannya berturut-turut. Adapun jika ada iktikaf itu berturut-turut, dan keluar ia daripadanya dengan tiada berniat kembali, maka wajib atasnya memperbaharui niat apabila kembali ia ke dalam masjid. Jadi kalau niatnya tidak kembali ke masjid, ya sampai ke masjid lagi, maka untuk diniatkan lagi niat iktikaf. Jika ada keluarnya karena pekerjaan, keluarnya iktikaf, keluar dari masjid karena pekerjaan yang memutuskan akan berturut-turut, jadi pekerjaannya tadi berganti-ganti, tetapi jika keluarnya itu karena pekerjaan yang tiada memutuskan akan berturut-turut, seperti qadha'il hajat, seperti ke WC, qadha'il hajat ataupun yang lainnya,
dan makan seperti qadul hajat ataupun pulang stogal mau makan dan yang lainnya ataupun hal yang lain mungkin belanja dan seterusnya daripada keduanya seperti yang lagi akan datang, kenyataannya maka tiadalah wajib akan dia memperbaharui niat. Jadi tidak perlu untuk memperbaharui niat ketika masuk ke masjid lagi. Dan jikalau ditentukannya pada nadar itu akan suatu masjid, umpama ditentukannya nadarnya itu akan suatu masjid, maka tiadalah tertentu masjid yang ditentukan itu akan etikaf, hanya harus baginya etikaf di dalam masjid yang lainnya, melainkan jika ditentukannya pada nadarnya. Jadi kalau lain dengan etikafnya itu ditentukan aku mau etikaf di masjid itu berbeda. Jadi kalau niatnya seperti itu lalu dia etikaf di masjid yang lain, keluarnya pindah ke masjid yang lain, maka harus memperbaharui niat. Tapi kalau niatnya etikaf di masjid Hidayat Jami, macam masjid Semangut, lalu ke Simpang 4 ya, karena nadar tadi itu untuk di Semangut, diniatkan nadar ke Semangut sampai ke Simpang 4, iktikaf di Simpang 4, maka memerlukan niat iktikaf lagi. Lain kalau dinadarkan di Semangut, niatnya dalam nadar tadi niat iktikaf di Masjid Semangut, kembali lagi pun tidak perlu dengan adanya niat memperbaharui niat. Pada nadarnya akan Masjidil Haram, begitu juga ketika nadar untuk iktikaf di Masjidil Haram, maka tidak bisa diwakilkan dengan di masjid yang lainnya. Tertentulah, jadi khusus berarti ya tertentu khusus berlaku di Masjidil Haram. Akan iktikafnya tiada harus atau tidak boleh baginya iktikaf di dalam masjid yang lainnya. Jadi kalau dinadarkan masjid tertentu maka tidak bisa diwakilkan dalam nadar tadi dengan masjid yang lainnya dalam iktikaf, karena terbanyak kelebihannya dan terbanyak ganda amal di dalamnya. Jadi berbedanya tadi itu kayak di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram tadi itu kelebihannya banyak dan lipat gandanya dalam iktikaf juga banyak. Karena satu sembahyang di dalam Masjidil Haram seperti 100.000 sembahyang pada tempat yang lain daripada Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Jadi ibadah di Masjidil Haram itu jauh pahalanya itu lebih banyak dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Jadi untuk pembahasan pagi masih seputaran etikaf, dan hari pagi kita tutup sama-sama dalam pengajian pembahasan kitab Sabilal Muhtadin. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
Ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.